Aspal TV. Selamat siang. Kali ini kita bertemu dengan salah satu riders dari Eko Toyama, yaitu Mas Kresna Adewiyatno. Apa kabar Mas? Baik Mas. Alhamdulillah baik sekali. Gimana Mas tentang 2025 ini Mas, tentang balap drag race Mas? Oke, drag race. Drag race ini awal mula main drag race ini sebenarnya senang otomotif sih dari awal, dari mulai SMP sudah suka otomotif, tapi awalnya main motor-motor, mau trek-trekan di jalan segala macam, sampai akhirnya kecelakaan, dimarahin sama ortu Mas. Dimarahin, nggak boleh naik motor, terus habis gitu akhirnya udah pakai mobil aja biar nggak kenapa-kenapa. Akhirnya pakai mobil, ya tetap nakal. Pretelin segala macam. Kalau drag race, karena mungkin di Surabaya ini nggak ada sirkuit yang proper ya untuk balapan kayak di Jakarta punya, atau di Bogor punya Sentul, punya sirkuit yang daerahnya tidak jauh dari sirkuit. Kalau di Surabaya kan belum ada GBT segala macam dulu. Ya akhirnya main-main trek lurus itu, drag race itu Mas. Oke Mas Kresna, terima kasih. Nah Mas, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya gini Mas. Pengalaman pertama Mas di drag race Mas gitu. Pengalaman pertama di drag race, saya dulu waktu ingat pertama kali main drag race itu di Kalijudan Kenjeran. Waktu itu saya masih pakai Verosa Mas. Pakai Verosa, saya main kelas di kelas standar Jeep 2500 cc. Alhamdulillah baru pertama udah dapat juara 4 waktu itu, dari 5 besar dapat juara 4. Ya akhirnya ketagihan sampai terus. Iya Mas. Gitu. Itu di tahun berapa ya Mas kalau itu Mas? Tahun 2016 2006. 2006. Itu 2006. Awalnya mulai tuh Mas ya? Awal ikut resmi. Tapi kalau enggak ikut resmi itu, ya kan dulu di Surabaya setiap weekend, Sabtu malam Minggu ada latihan bersama lah di Kenjeran itu. Bayar waktu itu kalau enggak salah 10.000. Hanya 10.000 kita bisa latihan. Nah, awalnya dari situ. Awalnya belum berani ikut event resmi, hanya latihan. Lalu ditawari teman, kenapa nggak ikut resmi aja? Oke lah, ya udah coba-coba dapat rezeki di situ. Oh iya Mas. Ini Mas, mungkin pertanyaan lanjutannya, tim pertama yang langsung ikut Toyama, apa tim lain Mas gitu? Pertama kali ikut balap resmi bukan di tim Eko Toyama. Ada namanya tim Twin Speed. Twin Speed itu ada di Surabaya. Kebetulan sekarang sudah bubar karena mekaniknya sudah nggak ada, sudah meninggal. Gitu. Nah ini Mas, mungkin pertanyaan lanjutannya, sebagai pembalap drag race nih Mas, Ya. apa saja nih Mas persiapan mental, fisik sebelum bertanding Mas? Terus mungkin ada kayak ritual khusus atau latihan tertentu Mas, biar untuk tetap fokus nih ke depannya gimana Mas? Oke. Kalau persiapan sebelum balap, sebenarnya sih kita karena balap kita ini drag race, sebenarnya tidak ada persiapan khusus yang terlalu gimana-gimana. Cuman kita tetap fokus sama tim untuk menerapkan strategi gimana untuk mengikuti balap besok ini. Terus strategi apa yang kita pakai, kondisi mobil bagaimana. Jadi tetap koordinasi dengan teman-teman sesama tim, sesama pembalap dan sesama mekanik aja. Gitu aja sih Mas. Berarti ini Mas ya, saling sinergi gitu Mas ya? Saling sinergi. Untuk ininya ya? Ya. Mungkin gini Mas, dalam drag race itu kan ada yang, kan setiap detik itu berharga tuh Mas. Mau cuma 0,5 detik, 1 detik itu kan sangat berharga Mas ya? Betul. Nah, itu Mas ada strategi khusus nggak Mas untuk kecepatan lintasannya, atau ada teknik khusus nggak dalam start untuk perpindahan gigi gitu Mas? Ada Mas, jadi gini, ada beberapa kelas yang memang kita memerlukan untuk strategi yang penting. Contohnya, kita mengikuti kelas di kelas bracket 8, bracket 9, bracket 10, 11, dan seterusnya. Nah, kebetulan mobil kita ini tidak bisa fokus di satu kelas bracket aja. Ada di
satu bracket, contohnya bracket 8. Itu ada mobil yang memang fokus di bracket 8, ada yang memang lebih dari bracket 8. Jadi kita harus benar-benar memantapkan strategi. Artinya kalau memang mobil kita kekencengan, kita memakai strategi apakah gedein RT, startnya lebih lambat, atau kita pakai strategi RPM-nya dikurangin agar bisa laju. Nah, itu semua harus kita memang maintain latihan aja. Jadi pakai strategi mana nih? Apalagi kalau tiba-tiba kita latihan kering nih, tiba-tiba pas main hujan. Nah, ini kita harus rubah lagi. Berarti nggak ada yang harus insting, itu mungkin sepersekian lah Mas ya, sekian persen lah. Lebih bagus kayak pelatihan terus latihan rutin dari lebih hafal gitu Mas ya. Dari latihan dan komunikasi dengan teman-teman sesama tim itu bisa saling jaga untuk strategi biar bisa jalan dengan baik. Oke Mas, terima kasih. Nah ini Mas, mungkin pertanyaan berikutnya ini, momen terberat dan terbaik Mas. Mungkin bisa yang inilah Mas. Momen terberat tuh misalnya selama karir drag race nih Mas, apa aja gitu. Terus momen tuh bisa membentuk Mas sampai sekarang ini tuh momen yang seperti apa Mas? Mungkin gitu Mas. Momen yang berat itu adalah dulu waktu kita balapan nih, kita nggak support dari mana-mana. Jadi kita pure dengan uang pribadi kita. Terus kita juga bersama-sama dengan bengkel. Dulu saya kebetulan waktu sama Mas Yuda, jadi kita bikin ibaratnya patungan lah, Mas, ayo ikut balapan. Sama Mas Yuda juga dibantu, ayo aku yang bikin mesinnya, dibantu, saya beli part segala macam. Dari situ kita pelan-pelan beranjak sampai pernah kita ikut balap, kita nggak dapat juara sama sekali Mas. Kita nggak pernah dapat juara sekali. Kebetulan kita dapat pedok yang kurang bagus, banyak lumpur segala macam. Waktu kita balap licin setengah mati. Jadi balapnya nggak maksimal, kita nggak dapat juara sama sekali. Tapi perjalanan tetap konsisten, ikut. Cuman waktu kita balap sendiri itu kita nggak sampai ke luar pulau, hanya sekitaran di Jawa Tengah, belum sampai ke Jakarta juga. Nah, sampai pada akhirnya dapat support dari tim Eki Toyama ini. Nah, momen terbaiknya adalah di sini. Kita bisa jadi juara nasional, kita bisa jadi juara tim nasional dengan koordinasi yang baik dengan sesama pembalap di tim Eki Toyama. Jadi alhamdulillah tahun 2024 kita sempat juara nasional pembalap, juara nasional tim. Wah, berarti prestasi yang ini Mas ya. Orang makin mikirnya pembalap itu enak tinggal gini, tapi mereka nggak tahu ada merintisnya itu Mas. Ya. Merintisnya dikiranya segampang itu mungkin. Betul. Ya betul sekali. Berat Mas. Mungkin orang lihat enaknya sekarang ya gini ada tim besar seperti itu, tapi ya kita tetap juga merintis. Dulu Mas Eki juga balapan juga dengan kondisi yang tidak bisa maksimal, mobilnya banyak, mekaniknya tidak bisa memegang semuanya. Mobilnya lumayan kenceng sebenarnya, cuman karena mungkin dulu pembalapnya masih awal-awal segala macam, jadi masih merintis, naiknya pelan. Begitu ada banyak tim di Eki Toyama, akhirnya banyak pembalap yang sudah berpengalaman, dengan mekanik juga banyak yang sudah berpengalaman, dan beberapa mekanik juga akhirnya langsung bisa dengan baik mendapatkan juara. Alhamdulillah. Iya Mas, merintis emang ya Mas ya. Nah Mas, kita pengen tanya nih Mas, tentang inilah rivalitas dan persahabatan Mas. Yes. Kita kan tahu nih, kadang di sirkuit itu sesama driver tuh bisa saling sahabat lama Mas. Terus pasti pas di track itu pasti udah jadi ya udah kita ini rival nih gitu Mas. Yeah. Nah ini kita pengen tahu Mas, bagaimana sih Mas persahabatan di komunitas drag race ini Mas? Apakah ada dukungan sesama pembalap gitu atau gimana Mas? Kita pengen tahu nih Mas. Oke. Kalau kita ngomong bicara sesama tim di dalam tim. Kalau di dalam tim ini pasti selalu sedikit banyak pasti ada rival karena kita di kelas yang sama. Tapi kita punya satu tujuan, mau siapa yang menang, tim harus yang juara. Jadi gitu Mas. Meskipun saya tidak juara, tapi pembalap-pembalap di tim Eki Toyama juga harus juara. Begitupun sebaliknya. Kalau
kan kalau drag race ini ada hit pertama, hit kedua. Hit pertama mungkin kita ngotot-ngototan ini untuk juara satu semua. Tapi ketika nanti sudah keluar hasilnya di hit pertama atau race pertama, nanti kita mana yang lebih baik dari kita dukung. Jadi kita saling ibaratnya kayak pembalap membantu pembalap yang lebih unggul lah. Support di Mas ya. support di sesama tim. Kalau dengan tim luar mungkin kita rival, pasti rival di pas balap segala macam kita rival, tapi setelah balap kita salam-salaman lagi, kita saling komunikasi lagi, gimana ini kok kamu bisa gini ya, kok gini ya, kayak gini ya. Tapi apakah itu emang ini Mas? Sportif berarti Mas ya jatuhnya ya? Yes, kalau selama kita balap, kita sportif, mereka juga sportif, kita pasti hubungannya pasti enak, Mas. Pasti enak. Kita pernah berival dengan tim di luar Jawa, sempat juga memanas, itu juga pernah. Kita pernah kemarin rival dengan tim dari Gresik, Sehat Tim, tapi hubungan kita sangat baik karena kita fair-fairan. Kita mengakui kalah, mereka menang karena memang kondisinya mereka lebih prepare, mobilnya lebih mendukung. Sedangkan kita dengan mobil yang tahun kemarin bisa juara, tahun sekarang tidak bisa juara, mungkin sudah dipelajari dengan tim lain. Sedangkan tim lain sudah mempersiapkan, oh dulu tim ini bisa juara karena gini, kita harus bisa lebih baik lagi. Nah, mungkin kelemahan kita di situ. Riset Mas ya? Riset, betul. Karena kita sebenarnya lebih, bukan maksudnya kita itu kalau balapan sering fokusnya ke gaspol, bukan ke main bracket yang soalnya kan sekarang kejuaraan sekarang itu poin-poinnya ada di bracket, sedangkan gaspol ini nggak terlalu dilihat. Sedangkan kita kan kalau tim Eki Toyama ini pengennya ini selalu cetak rekor best time, cetak rekor waktu. Kalau main bracket memang agak kesulitan. Cuman kita selalu berusaha aja. Iya Mas. Berarti emang udah ini Mas ya, maksudnya ya udahlah, kita ini rival dan persahabatan tuh kalau di track ya udah kita ya sportifnya gimana ya. Aja. Nah Mas, mungkin ini Mas. Ini kan kita ini Mas, keselamatan hal penting dalam balap Mas. Yes. Itu yang sangat penting Mas. Sangat Untuk yang kayak drag race ini kan dipasangin roll bar atau semuanya dipasangin ini ya biar nggak ini untuk pembalapnya Mas. Ini Mas, untuk memastikan semua aspek keselamatan ini Mas. Baik mobil maupun perlengkapan. Apakah semua udah ini Mas, udah sesuai dengan ininya lah? Oke. Alhamdulillah di tim Eki Toyama, terutama Mas Eki sebagai pemilik tim, bos kita, itu selalu mengutamakan keselamatan pembalap-pembalapnya. Contoh sepertinya beliau ini memberikan fasilitas lengkap aparel itu standar FIA Mas. Jadi mulai dari racing suit, sepatu, hand glove, sampai helm itu beliau berikan full FIA. Jadi standar keselamatan untuk pembalap penting. Terus mobil-mobil juga diberikan apar, mekanik-mekanik juga memberikan keselamatan kan adanya apar di setiap mobil. Atau juga itu bagian yang harus wajib dipasang di regulasi balapan. Roll bar juga semuanya wajib, seat belt segala macam sudah lengkap semua. Alhamdulillah. Jadi Mas Kresna pun sebagai pembalap pun juga safety Mas ya, gitu ya. Jadi kayak PD pakainya. Iya. Wah, dibeliin baju mahal ini asli standar FIA ini PD pakainya. Iya Mas. Itu yang buat semakin tingkat kepedeannya makin ini Mas ya tinggi ya. Tahu kemarin ada kejadian waktu ya kita nggak kebetulan mobil ada yang meledak. Waktu pakai balap, pembalapnya aman, padahal apinya udah sampai mobilnya sudah sampai kebakar semua. Sampai setengah bodi dari depan sampai setengah itu sudah habis. Parasut, bungkus parasut sudah habis, hilang. Tapi parasutnya masih aman, cuman bungkusnya sudah hilang. Udah nggak ada lagi Mas. Iya. Ya? Nah, pembalapnya aman, tidak ada luka sama sekali. Padahal dalam itu sudah habis, gosong semua dalam 2 kali. Wah. Alhamdulillah pembalapnya aman semua. Iya Mas, itu sih Mas. Berarti ya dari timnya juga
support mas ya. Support, Kayaknya sangat dia juga perhatian sekali. mengutamakan ya nggak apa-apa lah mobilnya gimana, yang penting Iya, pembalapku aman. mobil bisa dicari lagi lah. Dibikin Ya kan, Mas? lagi aman sebenarnya. Tapi kalau udah skill, talenta dari pembalap itu ya nggak bisa dicari lagi mas. Itu pasti agak 1001 inilah mas carinya gitu loh. Betul. Oke mas, ini mungkin kita ngomong ke mimpi dan target ke depannya mas. Ini apa sih mimpi dari Mas Kresna sendiri, dari Eko Toyama, terus target terbesar mas di dunia drag race ini mas? Pengennya tuh paling apa mas? Terus kalau ada event atau rekor apa sih mas yang pengen dipecahkan? Rekor apa yang pengen dipecahkan gitu? Oke. Kalau impian kami semua, saya termasuk tim juga pengennya itu kita bisa, sementara ini kan hanya drag bike yang bisa balap di luar negeri. Nah kami ingin mencoba, insya Allah entah tahun depan atau 2 tahun lagi, kepingin mencoba untuk mobil kita yang kita berangkatin ke sana. Mau main di Thailand kah, atau mau main deket dulu di Malaysia, atau bahkan kalau ada rezeki memang ada sponsor kita bisa berangkat ke Amerika. Cuman kita juga harus preparein kondisi mobil dengan baik ini. Udah siap bener belum main di luar negeri. Makanya itu kita juga pengennya cetak rekor dulu di Indonesia. Kalau kita rekor bisa kenceng di Indonesia, insya Allah kita bisa beranilah berangkat di luar negeri. Jadi rekor yang kami ingin cetak itu ada di kelas Pro NA All Motor, sama mungkin di kelas Turbo atau FFA. Gitu mas. Nah ini mas, ini kan kita nyambungin tadi nih mas, mimpi dan target mas. Berarti belum ada lah mas ya yang bisa untuk balap. Berarti si Eki Toyama ini pengen naik ke internasional lah gitu mas ya? Internasional, betul. Gitu mas ya, berarti kayak pengen lebih yang mungkin ASEAN, nggak apa dulu lah, ASEAN, terus Asia, terus mungkin ininya mungkin. Ya, dulu itu ada Haji Dadang yang berangkat ke Malaysia. Nah itu membawa mobil GTR-nya. Nah kita belajar dari situ. Sebenarnya mobilnya kenceng udah di Indonesia kenceng, tapi waktu main di Malaysia mobilnya nggak sekenceng di Indonesia. Jadi mungkin itulah ada persiapan yang kurang matang, atau memang ada hal-hal yang di luar kita nggak pernah tahu. Jadi sangat disayangkan. Kita sudah berusaha untuk go internasional, membuang tenaga, pikiran, mungkin uang yang lebih, tapi sampai sana. Tapi itu sebuah pelajaran dan itu sebuah pengalaman yang sangat penting bagi teman-teman kita juga sebagai drag race. Suatu saat kita bisa kayak ini. Motivasi lah mas motivasi. Ya. Goalsnya mungkin udah ya udah kita ini nasional udah oke. Kita pengen next step gitu mas ya. Mungkin kita doakan mungkin inilah mas terkabul lah mas. Amin, itu mas. Amin. Nah mungkin ini mas, pesan mas untuk anak-anak yang masih baru mulai nih. Kan kita tahu nih Eki Toyama tuh kayak ada program gitu yang mau pengen nyoba mobil untuk balap drag, itu pasti ada mas yang ada di Kenjeran mas ya gitu ya. Kenjeran kadang-kadang. Nah itu pesan harapannya mas untuk yang pengen merintis nih di drag race mas. Gimana sih? Terus kalian ini mas, potensinya tuh gimana sih mas untuk yang sekarang ini mas? Oke. Untuk pembalap drag race yang lagi seneng-senengnya lagi mungkin merintis karir juga segala macam. Kan sekarang ini lagi rame main diesel nih. Rame banget kelas diesel ini. Iya, mas. Karena mungkin mobilnya mungkin lebih mudah untuk dibikin kencang karena standarnya sudah turbo, terus partnya juga tidak terlalu mahal. Sering-sering mungkin pesan saya itu sering-sering latihan. Kalau memang ada latihan, kita latihan. Terus jangan malu atau jangan takut, jangan minder lah. Dengan senior-senior mungkin atau pembalap-pembalap yang sudah berpengalaman. Ikutin aja. Kalau memang hobi, memang ada bakat, ikut aja. Mungkin kalau tidak jadi pembalapnya dulu, mungkin bisa jadi bantu-bantu pembalapnya atau di tim. Belajar dari situ, nanti lama-lama juga akan ke bawah, akan bisa balap juga. Gitu sih. Sama kalau bisa buat teman-teman yang nggak main diesel nih, ayolah kita main-main lagi, jangan mau kalah sama diesel. Iya mas. Tapi ini mas ya, potensinya tuh ada mas ya sekarang tuh ya. Pasti untuk ada. Anak-anak yang baru-baru pengen apa pasti gimana mas? Menurut mas ada nggak itu kayak, oh ini kayak bertalenta nih anak ini gitu? Ada pasti banyak. Cuman rata-rata sih memang mungkin ada yang masih malu-malu, terus ada yang masih mau nanya gimana juga masih sungkan-sungkan. Nggak apa-apa, ngobrol-ngobrol aja. Kita open lah kalau mau kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing boleh. Mungkin juga kami yang sudah berpengalaman ini juga
tidak terlalu paham juga. Kan soalnya sekarang lagi rame diesel nih, yang bensin kan sudah agak kalah artinya peminatnya juga tidak sebesar diesel nih, bensin itu. Nah, mungkin yang bensin ini ada yang mau main diesel juga, sharing-sharing, oke, enggak apa-apa. Bensin juga kita teman-teman yang pecinta bensin juga pasti tanya-tanya ke teman-teman yang diesel-diesel, diesel kenceng ya, gimana bikin diesel, mainnya gimana, ini gini, pasti ada lah tukar-tukar pikiran, sharing-sharing. Ya, nah, itu Sobat Ngaspal. Jadi kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya nih, untuk yang masih muda nih, ke pembalap senior, tanya aja, mereka tuh ini lapang dada kok, kalian mau nanya apa, mau teleponan langsung tuh bisa, tinggal mungkin DM atau mungkin boleh. datang ke bengkelnya, itu mungkin langsung di inilah. Boleh. Nah, oke Mas, untuk penutup nih Mas, Siap. kita pengen tanya nih Mas, event apa nih Mas yang terdekat yang pengen sama tim Ekitoyama atau Mas Kresna sendiri? Event terdekat nih Mas? Event terdekat, kebetulan tim Ekitoyama ini melalui Brad IDN atau mungkin tim Ekitoyama sendiri itu mensupport 4 event gede, lumayan gede. Vito yang kemarin sudah dilaksanakan di Wonosari. Terus kedua itu ada SDW Super Drag War yang di Wonosari juga. Terus habis gitu ada IDF di Surabaya, Indonesian Drag Fest. Sama yang paling gede itu ada di Sentul Drag Fest. Sentul Drag Fest ini hadiahnya Brio loh. Ayo rame-rame main di Sentul Drag Fest. Ya. Nah, event terdekatnya Sentul Drag Fest setelah Lebaran. Oh, setelah Lebaran. Ya. Berarti jadwalnya si Mas Kresna sendiri udah mulai padat nih Mas ya? Insya Allah udah padat. Oke. Setelah puasa Lebaran udah jadwal setiap bulan ada balap. Sampai akhir tahun itu Mas ya? Sampai berarti? akhir tahun. Wah, berarti serinya panjang nih berarti ya Mas ya? Lumayan, 4 event. Oke. Mas, terima kasih banyak nih Mas. Siap, setelah sama-sama. ini menerima kita Mas untuk interviewnya Mas. Terima kasih banyak Mas Kresna. Kita doakan nih, oh ya, Mas Kresna nih mau umroh sama tim Ekitoyama, kita doakan semoga barokah. Amin. Semoga Terima kasih. ini umrohnya terima oleh Allah. Tim Ekitoyama yang umroh. Ya. Nah, kita terima kasih banyak Mas. Siap. Semoga untuk tim Ekitoyamanya sukses di tahun 2025 ini Mas. Amin. Terima kasih. Semoga banyak rekor yang diciptakan oleh Mas Kresna sendiri. Terima kasih. Terima kasih Mas, support kepada kita Mas. Terima kasih. Terima kasih Ngaspal TV. Terima kasih Mas. Sukses terus.